Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai AWS SageMaker, dan AWS SageMaker itu sendiri digunakan untuk ini ya, data processing, kemudian ML modeling. Bahkan kita bisa ngedeploy ya. Nah, di tutorial kali ini kita akan nyoba sampai deployment tapi yang versi canvas ya, versi no code. Kalau kalian pakai code juga bisa. Kita cari SageMaker dulu, kita menuju ke dashboardnya ya. Nah, di sini kita tersedia beberapa pilihan nih. Bisa pakai Studio ya, nah Canvas, RStudio, TensorBoard, dan lain-lain. Kalau Studio itu lengkap ya, dari preprocessing sampai selesai. Nah, kalau ini Profiler, ini lebih ke customize compute untuk deep learning model. Kalau TensorBoard itu kan berarti untuk nge-track ya, log loss kita ya. Kemudian RStudio ya berarti kalian mau pakai R ya, bahasanya. Kemudian kalau Canvas ya berarti tadi yang kita pakai no code itu. Nah, di Studio itu sendiri juga ada Canvasnya, kemudian juga ada Jupyter Lab, jadi emang tercentralized di Studio semuanya. Ini ada konfigurasi dan juga Jumpstart. Jumpstart itu kalau kalian mau nyoba codingan yang sudah disediakan oleh AWS. Kita create domain dulu. Nah, di sini kita ada untuk quick setup dan juga untuk organization setup. Ini disediakan oleh SageMaker, jadi kita nggak perlu nyeting-nyeting sendiri ya. IAM role-nya, kemudian mungkin VPC-nya, dan sebagainya. Jadi udah tinggal satu kali klik setup di bawah. Ini kalau organisasi dia lebih advance secara network security, dan juga IAM role-nya itu lebih ke multi user ya. Nah, kita single user di sini setup. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini kita udah selesai, jadi kita bisa langsung ke studio ya. Nah, di studio ini kita bisa open studio. Nah, ini pakai user profile yang default yang barusan kita bikin. Kemudian di sini loadingnya sebenarnya cukup lama, tapi saya percepat aja. Nah, di sini kita bisa menuju ke quick tour dulu kalau teman-teman mau lihat. Ini yang sisi kiri ini ya, beberapa pilihan, kayak teman-teman mau langsung modeling atau mau pre-processing dulu juga bisa. Nah, di sini ada beberapa canvas ya, kayak UI lah ya. Ada yang Jupyter Lab, kemudian ada yang RStudio, IDE juga ada di situ kayak Visual Studio Code. Ini kalau teman-teman coba atur ya cuma segitu aja sebenarnya. Kalian bisa explore sendiri. Ini dia langsung minta feedback nanti aja. Nah, jadi di sini kita juga punya data. Data itu lebih ke pre-processing ya, kayak data wrangler, aggregation ya. Kemudian yang auto ML ini ya kalian nanti bisa ngoding, bukan ngoding ya, milih model tanpa ngoding satu-satu ya. Jadi tinggal dipilihin sama si AWS mana model yang terbaik. Nah, kita ke Jupyter Lab dulu, kita lihat. Nah, di sini kalian akan bisa pakai macam-macam kayak Spark, kemudian Python. Kalau kode editor itu lebih ke Visual Studio Code. Kemudian kalau MLflow itu biasanya untuk eksperimen tracking ya. Jadi kalau kalian punya artifak-artifak model, kemudian mau di versioning. Nah, di sini running instances masih kosong. Nah, kalau kita ke data wrangler, kita bisa punya tutorial di sini, tapi bentuknya bukan interaktif tutorial, tapi cuma apa namanya ya, dokumen kayak gini. Nanti teman-teman bisa ikuti step by step. Nah, cuma kadang kurang update di bagian image-nya. Nah, jadi banyak UI yang terus berubah. Nah, yaudah kita bikin aja lah ya, nggak usah ikuti tutorial di sini karena ya tadi ya UI-nya sering berubah, jadi update-nya harus cepat sebenarnya dokumennya. Tapi kadang ketinggalan. Kita run canvas ini sampai ditunggu ya. Ini udah bisa. Kita open canvas. Ini pop-up-nya keblok sama Safari, jadi kita klik. Nah, kita tunggu ya. Ini cukup lama ya. Ya udah mungkin saya percepat. Nah, ini kita udah bisa ya milih bisa import dan prepare tabular atau image data. Kita pilih sampel CSV yang disediakan oleh public datanya si AWS yang ada di S3 ya. Kita klik next aja. Ini data tentang peminjaman loan dan jumlahnya itu banyak ya. Data ini punya 50.000 rows dan kolomnya juga panjang sekali ke kanan. Nah, untungnya kita disediakan opsi untuk down sampling ya. Jadi misalkan kita ambil aja 1000 data,
jangan 100 ya 1000. Kemudian samplingnya bisa random, stratified, dan first K. Kita pilih random sampling, kita import, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita coba lihat ya, langsung pop up get data insight. Nah, kebetulan di sini kita bisa pilih beberapa analisis tipe ya, misalkan korelasi, regresi, atau apapun. Tapi ini untuk bukan modeling ya, ini untuk kayak lihat secara cepat. Cuma sayangnya kayaknya fitur ini belum bisa digunakan untuk sekarang karena preview datanya nggak muncul-muncul, jadi kita abaikan. Ini ada duplikasi data flow, kita delete satu dan kita pilih satu, diklik, kita bisa mulai untuk data preprocessing. Kita klik dataset dulu untuk melihat-lihat ya dataset yang tersedia tadi. Kalian kalau punya dataset sendiri itu juga bisa import data nih. Nah, dokumen, image, atau tabular. Oke, kita balik ke kanvas saja lah ya. Tapi kita lihat dulu di My Models ini ada apa. Nah, jadi My Models itu sendiri ya tadi ya, nanti data yang sudah kita bersihkan bisa kita deploy, training dan deploy. Kalau ini ready to use itu ya contoh-contoh juga cara penggunaannya. Kita kembali ke ini flow-nya kita rename dulu, namanya tutorial 1 ya. Kemudian kita klik lagi. Nah, lanjutkan. Di sini data types ya, yang pertama dilakukan otomatis sama si Wrangler. Jadi di data type sendiri itu sendiri, data type itu sendiri-sendiri. Di data type itu nanti kita bisa menentukan tipe, misalkan long untuk data yang integernya panjang, float itu yang pecahan, string ya dan sebagainya. Kita biarkan aja, kita manage drop column ya. Karena ini kolomnya terlalu banyak guys, jadi kita harus drop aja. Ini adalah salah satu transformasi data yang pertama yang ingin saya lakukan. Jadi kayak ini ya, kita expand nih ke bawah. Datanya ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya, misalkan float, long, string gitu ya. Nah, kita pilih kolom yang kita mau drop, kita pilih semua aja. Dan kita sisakan 4 ya, rencananya saya gitu. Jadi ada ID, kemudian nanti interest loan, dan loan ini ya, term, dan juga loan amount ya. Sama loan status, kita akan pakai 4 itu. Jadi yang lain-lain kita cek aja buat di drop, di add. Nah ini masih ada isu on dan list credit date yang belum kita drop ya. Kita coba drop down lagi ya, kita cari kolom tersebut yang belum dicentang. Nah ini kita buang biar kita simple aja ya, regresi paling 2 variabel bebas gitu aja, atau klasifikasi dengan 2 variabel bebas. Nah, kelupaan nih, loan statusnya hilang nih. Kita harus kembalikan lagi. Kita di drop kolom ini kita expand lagi. Nah, ini kita cari yang apa namanya? Yang loan status. Kita cari ke bawah. Nah, itu di bawah ya seharusnya ya. Nah, ini dah selesai, ini udah benar. Kita tutup, update. Udah bisa. Oke. Selanjutnya kita transformasi apa lagi ya? Tapi kita lihat dulu bahwa di sini datanya kan nggak balance ya antara kategorinya di long term. Kita makanya mau balancing. Coba kita search balance. Nah ini balance data, ini ada beberapa pilihannya nanti ya. Jadi kita klik balance data, target kolomnya long term. Nah ini tipenya untuk transformasinya bisa sampling, undersampling, oversampling, atau sampling smooth. Kita pilih oversampling aja. Nah kalau teman-teman lihat sekarang udah balance nih kedua kelasnya ya. Nah kemudian di sini ya yang lain nggak perlu ditransformasi ya untuk variabel x-nya, tapi ID ini nggak akan dijadikan input juga, jadi biarin aja. Kemudian kita coba missing value, kita mau dihapus ya, handling missing value. Kita nggak akan imputing missing value, kita drop aja untuk semua kolom yang ada missing value-nya ya. Kemudian satu lagi yang penting selain missing value adalah drop duplicate. Artinya kalau ada row yang duplikasi ya kita hapus. Menurutku saya ini wajib ya, drop duplicate sama missing value itu sebelum melakukan apa-apa.
Ini saya salah milihnya drop image duplicate. Kita coba lagi duplicate yang manage rows ya, bukan yang drop duplicate saja. Nah, manage rows baru kita pilih yang drop duplicate. Salah ini, drop duplicate, add, udah. Nah, ini udah selesai ya. Menurut saya udah cukup robust lah ya. Kemudian kita coba simpan ya. Ini macam-macam ya, kalian bisa get data inject yang tadi saya bilang, tapi kayaknya fitur ini belum mature. Tapi kalau yang chat data prep udah bisa digunakan, cuma kalian harus subscribe misalkan Anthropy atau ChatGPT model. Kita langsung pilih yang export aja ke S3. Nah, jadi kita ketik S3, kita bikin S3 bucketnya dulu ya. Di sini saya udah punya beberapa S3 kayak tutorial buat kemarin, AWS Glue kita hapus dulu ya. Saya percepat aja video untuk hapus ini bucket punyanya Glue. Nah, udah selesai. Nah, ini SageMaker sendiri itu udah punya folder sendiri untuk nyimpan ya ini ya, artefak, log dan sebagainya. Kita bikin create bucket baru namanya SageMaker tutorial 1. Tapi ini saya tipe ya, bukan SageMaker tapi SaveMaker malahan. Nggak apa-apa. Kita create bucket. Nah, jadi SageMaker ini bucketnya nanti akan kita sebutkan ya di sini nih. Nah, di sini di S3 location kita browse saja SageMaker tutorial 1. Nah, ini tempat menyimpan data kita yang sudah bersih. Datasetnya kita namakan ulang, misalkan namanya dataset loan. Tapi saya nggak suka ini ya, capital. Jadi kita lowercase saja dua-duanya. Kemudian kalau diklik bagian advance, ini ada pilihannya datanya tipenya CSV, separate ininya ya, karakternya. Udah kayaknya kalau auto job configuration ya berarti ya kayak misalkan instance untuk ngerunning preprocessingnya ditentukan oleh AWS, lalu kita klik langsung export ya. Nah, ini nunggu beberapa waktu, nggak terlalu lama sebenarnya. Nah, ini udah selesai ya, cepat ya. Kemudian kita bisa ke S3-nya untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia membentuk folder sendiri, kemudian bentuknya CSV tapi dia partition ya. Tapi partitionnya cuma satu karena kita nggak allowing dia untuk partition multi. Ya, nggak bisa multi partition kita. Sebenarnya bisa dijadikan multi partition tapi saya nggak mau ya. Kemudian apalagi ya? Mungkin kita coba pakai dataset ini untuk membuat ML model ya. Kita bisa ini klik yang ini yang dari output sebelumnya, kemudian create model. Modelnya misalkan loan ya. Ini datasetnya tadi yang dataset loan. Modelnya model loan. Tipenya prediktif ya. Bukan text atau fine tune. Nah, ini long term ya. Misalkan 36 month atau 60 month. Itu ada dua kelasnya. Kita create. Kalau nggak salah tipe datanya sebenarnya masih long atau float gitu. Cuma entah kenapa si ML model ini dia bisa mendetek bahwa ini itu juga bisa dijadikan sebagai categorical data ya. Baguslah. Nah, ini ada request file, canvasnya tidak kalau properly, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya dia kalau juga kan ini. Saya nggak tahu kenapa dia error, tapi padahal nggak error. Nah, ini kelasnya ini nggak balance lagi, kayaknya ada kesalahan flow ya. Mungkin harusnya di missing value dan juga drop kolomnya harus diselesaikan dulu. Nah, kemudian ini ada dua kategori model ya, kita akan pilih ini. Jadi ada 36 month dan juga 60 month untuk long termnya. Long term, ID-nya nggak akan kita pakai sebagai ini ya, variable X sebenarnya. Kemudian add transform, mungkin kalau kalian mau lanjutkan transformasi lagi, tapi kita nggak. Kita coba visualisasi aja. Ini misalkan loan status dan juga loan amount. Kalau teman-teman lihat berarti yang fully paid ini lebih banyak ya usernya. Coba kita pakai box plot untuk yang long term dan juga loan amount. Nah, ini kita bisa lihat long termnya yang lebih pendek itu cenderung amountnya lebih kecil ya. Karena kan kalau pinjamannya besar tapi termnya pendek kan bayarnya berat juga deh. Tapi ada beberapa outlier itu ada 3. Kita coba ke analytics, ini lebih ke korelasi ya. Tapi sayangnya data kita yang kategorikal itu 3. Ya, ID, loan status, sama long term.
sedangkan yang continue cuma load amount, jadi sebenarnya kita nggak bisa lakukan korelasi, jadi ini nggak valid. Udah, kita back aja lah ya. Ya, ini udah kita back ya. Jadi kita klik lagi nih model kita, langsung kita build aja lah ya untuk kita deploy. Kita quick build. Nah, ini bukan quick build ya, lama build ini. Masih lama nih loadingnya, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Videonya saya percepat ya. Nah, ini udah selesai ya, dia minta feedback, nggak usah, nanti aja. Di sini kita lihat bahwa ada korelasi yang strong sekali. Kalau ya loan amount-nya tinggi, ya berarti nanti ininya ya, jangka waktu peminjamannya lebih panjang, kayak gitu. Nah, ini 60 itu di bawah, kayak gitu. Kemudian akurasinya cukup besar, tapi F1-nya kecil ya, memang karena tadi imbalance ya. Tapi kalau kita lihat nih, yang incorrect dan correct ini cuma sedikit. Dan saya cukup surprise karena meskipun imbalance, tapi dia nggak terlalu buruk. Kalau kalian lihat confusion metricnya, dia yang biru ini berarti dia true-nya ya, true positif, true negatifnya tinggi. Dan ini adalah recall dan precision curve untuk menentukan threshold mana yang lebih baik. Kemudian kita bisa coba predik ya. Kita bisa pakai single prediction atau batch prediction. Kalau misalkan kita sendiri kan nggak punya data untuk prediction ya, kita tidak trend test split, kita pakai single prediction aja. Ini ID nggak diperlukan sebenarnya. Loan statusnya fully paid, dan misalkan load amount-nya kita coba berapa ya, 90-an kali ya, atau 888 kali ya. Nah, hasilnya 36. Atau mungkin kita harus klik update prediction kali ya. Ya, update prediction. Nah, ini hasilnya tetap 36, cuma confidence-nya jadi 97,99%. Kalau kita coba misalkan 1000, kita coba lagi ya. Ini ternyata 90, ya sama 36, tapi ini lebih nggak confidence karena mungkin loan-nya udah mulai besar gitu ya. Kalau batch prediction kita bisa otomatis, jadi ketika kita update datanya, misalkan CSV-nya diupdate gitu kan, dia akan otomatis ngepredik sendiri, dan ini karena frekuensinya immediate ya, langsung. Kalau misalkan kalian mau select dataset, nah ini dataset mana yang kalian mau tentukan, jika diubah datanya akan otomatis keprediksi. Kayak ke-trigger gitu ya, ke-trigger untuk ngepredik. Kemudian manual ini sekali predik aja. Oke, mungkin kita langsung deploy. Jadi di deploy sendiri itu kita create deployment, kemudian kita pilih yang ini ya, kecil aja lah ya, paling kecil itu ML2 ya, kemudian instance-nya satu aja akunnya. Nah, ini kalau udah ya kita tinggal deploy, kita tunggu ya sampai dia deploy-nya selesai. Ini cukup lama sebenarnya, kita cepatkan aja videonya. Ini udah selesai ya, jadi kemudian kita bisa copy URL-nya. Kalau kita paste ke yang lain, browser ya, ini nggak bisa ya karena dia nggak ada UI-nya, nggak ada website ininya, engine-nya. Kemudian coba kita view detail saja kali ya, kayak gimana cara penggunaan URL ini dengan pemanggilan pakai ya API dari kode. Nah, jadi kita sebenarnya nggak bikin model pakai kode, tapi untuk manggilnya ya kita pakai kode. Nah, ini kita butuh photo tree, pandas, dan juga kliennya ya. Jadi kayak fiturnya apa aja, pandas data frame-nya, kemudian ditembakkan ke endpoint yang mana. Maka dari itu kita butuh Jupyter ya. Makanya kayak kita harus ke SageMaker lagi, ke Jupyter Lab. Kita bikin create Jupyter Lab space, private aja. Kemudian di sini namanya tutorial 1. Kita create space. Nah, di sini kita bisa pilih yang terkecil aja untuk storage ya. Jadi 5 GB. Saya pengen coba 1, tapi ini paling kecil 5. Jadi 51 ya. Pakai 5 aja. Kita nggak perlu EFS ini. Kemudian di sini instance-nya yang paling kecil T3 ya kalau di sini, bukan T2 lagi. Nah, ini udah selesai, kita run space. Ini udah spesifikasi paling kecil nih. Harusnya paling murah. Karena cuma kita mau manggil endpoint aja ya. Ini ada tulisan error lagi. Padahal nggak ada error ya. Ini running well. Kita skip aja lah ya. Close. Ini masih running. Masih starting maksud saya. Jadi kita tunggu aja dulu.
Nah, ini udah bisa ya, kita open Jupyter Lab aja, diklik langsung. Kemudian kita tunggu sebentar lagi. Buka window baru ya. Buka tab baru. Oh, cukup lama juga ya, saya percepat lagi lah. Nah, ini udah, kita klik yang Python, kita coba copy paste yang contoh dari tadi ya, SageMaker deployment. Nah, ini ada error karena endpointnya saya belum inputkan. Ini masih endpoint name tulisannya. Ya, nah ini saya benarkan pakai endpoint yang benar dan juga datasetnya udah saya bikin yang benar ya. Nah, ini muncul hasil prediction-nya. Kalau teman-teman lihat, apa namanya, ada dua ya. Jadi prediction yang untuk data row 1 dan row 2. Karena kalau kalian lihat di body itu ada dua, yang 10.000 dan juga 10.001 itu ID ya. Oke, kita tutup ya, saatnya kita bersih-bersih. Jadi kita akan hapus, close dan delete. Jadi di dataset kita perlu delete, model juga perlu kita delete. Karena ini punya endpoint yang aktif, kita nggak bisa delete, kita harus masuk ke dalam modelnya dulu. Kemudian kita, ini juga di stop ya, yang Jupyter nih. Ini nggak bisa di delete karena kita belum stop ini space-nya. Kita stop dulu, stop space, baru kita bisa delete. Untungnya ketika stop lumayan cepat ya daripada pas launch ya. Nah, ini kita coba ini ya, delete nih yang endpointnya dulu sebelum delete modelnya. Ini delete deployment ya, kemudian cepat ya untungnya. Kemudian di sini kita bisa ke yang model, kita balik lagi yang di model card ya. Nah, ini kita delete. Ya udah, kemudian yang dataset tadi, dataset loan yang kita bikin sendiri, hasilan dari yang bawahnya ya, canvas sampel itu ya, kita hapus. Kemudian yang apa lagi, Wrangler. Nah, ini flow 1 ya, kita hapus. Udah bersih nih. Nah, ini juga udah selesai si Jupyter runningnya, kita bisa delete. Yang canvas juga kita perlu stop ya. Nanti habis di stop kalian bisa hapus itu dua-duanya ya, canvas dan juga Jupyter Lab. Kemudian di S3 kalian juga harus hapus ya ini. Oh, kalau belum apa namanya kosong, kalian harus empty-kan dulu. Caranya ya tadi empty, diklik kemudian permanently delete. Kalau udah kayak gitu kan, berarti kan empty ya paketnya ya. Nah, kalau udah empty baru kita bisa hapus. Ya, kita hapus ulang karena tadi barusan mengosongkan isi aja. Nah, kemudian kita tuliskan nama dari paketnya untuk di delete confirmation. Nah, kita hapus. Ya, pokoknya semuanya juga dihapus ya. Ini yang apanya, log-lognya juga ya, dihapus saja. Oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat. See you next time, teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.